Istimewanya apa? Istimewanya Pak Mar ini adalah seorang barista disabilitas. Pak, jadi guys, Pak Mar ini ternyata tangan satunya palsu ya, tangan disabilitas. Ini saya mau tunjukkan bahwa tamu saya benar-benar bukan settingan ya. Saya pernah ditawari menjadi penyiar di Radio RRI Semarang. Wah, pernah jadi penyiar juga Pak Mar. Wah, luar biasa Pak. Selamat datang kembali ke podcast Ngobrol Inspirasi. Nah teman-teman, kali ini saya mau ngajak Anda semuanya untuk ngopi. Ya, kebetulan saya mau ngopi di tempat ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Konawil. Ya, saya mau minta kopinya Pak. Ya, oh ya, kopi yang apa? Yang apa? Yang paling enak menurut Pak Mar? Dan viral sekarang ini adalah yang Fisik Tea. Fisik Tea Arabica. Oke, boleh coba Pak. Oke, Fisik Tea-nya Pak. Nanti dulu, ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Sambil ada pisang, ada. Oh ya. Terima kasih. Nah teman-teman, spesial kali ini kita mau ngobrol inspirasi perjuangan seorang dalam menghadapi hari-hari ya yang penuh dengan tantangan tentunya ya. Nah kali ini tamu spesial saya adalah Bapak Marsiana ya. Bapak Marsiani terkenal di Kota Tembakau atau Kota Temanggung. Beliau adalah seorang barista ya. Seorang barista, seorang penjual kopi keliling. Sehingga namanya Ngoling dan ada istimewanya. Istimewanya apa? Istimewanya Pak Mar ini adalah seorang barista disabilitas. Ya, kita mau lihat prosesnya dulu pembuatan kopi Fisik Tea ya. Nah, Fisik Tea dari Pak Mar. Ya, ini prosesnya. Pak Mar sudah lama berkecimpung di dunia kopi, Pak? Ya, sekitar 4 tahun ini. 4 tahun ini ya? Oke. Terus belajarnya di mana, Pak? Kita yang pertama belajar dari YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Ketika kita terus? mulai kopi, belajar dari YouTube. Kita lihat pemain-pemain ngoling di Jakarta atau di Jogja waktu itu dengan speed downhill, ada yang pakai motor gitu. Oh. Terus saya terinspirasi, terus saya memulai. Oke. Jadi inspirasinya dari YouTube ya Pak ya? Iya. Oh. Perjalanan selama 4 tahun ini apa? Masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Mar? Yang terberat? Iya, namanya juga pedagang keliling. Permasalahan dan kemudian hambatan mesti ada. Yang pertama ketika itu waktu saya itu pakai motor roda 2 kok. Pakai motor roda 2, Smash waktu itu. Oh, Mas kayak motor roda 2. Sekarang sudah roda 3 ya Pak ya? Oke. Terus roda 2 itu juga suka dukanya banyak sekali dan itu bisa dinikmati. Ketika tiba-tiba hujan deras, ya sudah kita basah semua, kita dagangan kita basah semua. Itu kadang membuat kita sering merasa cepat lelah, capek gitulah. Apalagi ketika kita berpapasan dengan mobil besar dan tangan saya cuma satu yang bisa nyetir karena yang ini kan pakai tangan palsu nggak bisa. Oh. Ya ini kan dulu dari cacat lahir. Iya. Lihat Pak, jadi guys, Pak Mar ini ternyata tangan satunya palsu ya, tangan disabilitas. Ini saya mau tunjukkan bahwa tamu saya benar-benar bukan settingan ya. Jadi Pak Mar ini memiliki satu tangan ya, kanan normal, kirinya terpotong segini Pak ya. Iya. Sekian kemudian kita sambung. Oh, sekian disambung pakai ini ya. Tangan palsu. Tangan palsu ya ini ya. Ini kok warnanya gini Pak? Ini beda warna. Yang asli kan warna seperti ini. Karena ini saya pakai tiap hari untuk jualan kopi kena panas terik matahari. Nah, hujan aja warnanya sudah pudar seperti ini. Oke. Wah, luar biasa guys. Ini menandakan bahwa Pak Mar ini pejuang kehidupan yang benar-benar luar biasa. Oke, sambil nunggu Fisik Tea-nya Pak. Iya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol inspirasi Pak, supaya teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini mendapatkan inspirasi dari Pak Mar, seorang ngoling ya, seorang penjual kopi keliling Temanggung disabilitas ya, luar biasa. Ini butuh proses berapa lama ini kalau Fisik Tea ini Pak? Fisik Tea ya nggak lama, paling ya setengah menit sampai hampir 1 menit mungkin. Oh, 1 menit selesai. Oke, nanti saya akan nikmati ya kopinya ya Pak ya. Kembali Pak, cerita Pak. Ya, seorang Pak Mar ini kok jadi
Ngoling ini ceritanya gimana Pak? Ya. Seperti kenal ketahui tadi saya sudah cerita bahwa saya seorang disabilitas. Seorang disabilitas. Orang yang punya keterbatasan fisik gitulah. Oh, keterbatasan fisik ya? Iya. Saya justru merasa punya keterbatasan setelah saya besar, setelah saya lulus SMA baru tahu kalau saya punya keterbatasan. Berarti sebelumnya dulu dari kecil sampai saya ke SMA itu nggak begitu memperhatikan kalau saya punya keterbatasan. Oh. Jadi ketika saya sudah besar baru tahu. Nah, disitulah saya mulai berpikir saya harus sekolah lebih baik, saya harus mendapatkan pekerjaan. Seandainya nggak bisa bekerja di pemerintahan, saya harus bisa berusaha sendiri. Nah, waktu itu lulus sekolah tahun 86 SMA Negeri 1 Temanggung. 86 ya Pak? 86. Sehingga mulai itu saya mulai berpikir karena saya juga terlahir dari orang yang tidak punya, saya harus berpikir saya seorang disabilitas, bagaimana saya bisa hidup. Intinya yang pertama saya harus bisa hidup. Nah, saya nggak mungkin tergantung dengan orang tua ataupun dengan tetangga. Saya harus mandiri itulah. Berawal itu sehingga saya melihat-lihat sekeliling orang pada kerja di bangunan. Saya mencoba kerja di bangunan, ikut aja, kita nembung aja, ingin kerja gitulah. Dengan keterbatasan ini mampu Pak? Bisa Pak? Beberapa pun hasilnya tetap kita syukuri itulah. Alhamdulillah mereka juga mengetahui, bisa tahu tentang keterbatasan kita sehingga kita bekerja semaksimal mungkin itulah. Sehingga berapa bulan, 1,5 tahun saya ganti alih lagi jadi penjual burung. Penjual burung? Iya. Wah, dari kuli Penjual bangunan burung, iya. ke penjual burung. Nah, terus ceritanya? Sisa hasil dari kuli bangunan ketika saya nabung dikit-dikit, saya buat modal untuk jualan burung. Jualan burung. Kita beli burung-burung yang murah, kita jual di pasar. Dengan itu kita pikul dari rumah. Pikul sangkarnya itu? Iya. Oh. Membawa beberapa sangkar, kita pikul dari rumah sampai ke Keranggan atau ke Kerkop ini Temanggung, kita pikul. Itu juga butuh perjuangan karena kita berangkat sudah berat, jalan kaki, lapar juga, kadang kita nggak sempat sarapan karena kita belum punya makan mungkin. Ya kalau kita langsung bisa laku sih kita langsung bisa sarapan, beli minum, mungkin sisanya nanti bisa kita bawa pulang. Tapi ketika pas sepi itulah. Pernah ya nggak laku? Pernah itulah. Oh. Itulah. Penting kita sudah berusaha. Jual burung itu sekitar berapa tahun ya? Hampir 3,5 tahun. 3,5 tahun penjual burung. Iya. Kalau yang di bangunan tadi berapa lama Pak? Itu yang pertama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sebagai awal saja. Awal saja ya. Kemudian yang berikutnya saya pernah ditawari menjadi penyiar di Radio RRI Semarang. Wah, pernah jadi penyiar Ya. juga Pak Mar. Wah, luar biasa Pak. Terus? Enggak saya lanjutkan karena memang orang tua menginginkan saya dekat dengan mereka. Oh. Ingin tetap hidup di desa. Oke. Padahal sebetulnya masyarakat juga tahu bahwa saya bukan sombong ya, punya bakat untuk ngomong-ngomong di depan umum atau gimana. Public speaking ya? Ya. Oh, luar biasa guys. Ternyata Pak Mar ini memiliki banyak, di balik keterbatasan fisiknya, memiliki banyak kemampuan guys. Kita akan lanjut, kita akan mendengarkan cerita kehidupan Pak Mar. Kopinya apa sudah jadi Pak? Ya, kurang dikit. Udah ya, kurang dikit ya, oke. Terus Pak Mar, aku mau tanya nih, Pak Mar kan pernah? Ya, bentar. Ya, bentar guys, nunggu sebentar guys. Oke, sambil nunggu Pak Mar, saya mau pisang. Ya, saya mau menikmati pisang dulu guys. Kita ngobrolnya santai aja, tapi saya berharap obrolan ini menginspirasi Anda semuanya. Pisangnya manis Pak ini Pak. Oh iya. Main ya. Ini jenis kopinya apa Pak ini? Kopi Temanggung ya? Yang ini kopi Temanggung. Kita memasarkan produk kopi Temanggung karena kopi Temanggung kan nama kopinya juga ada unggul. Oh ya. Punya nama kopi. Kita bawa Robusta dan Arabica. Robusta dan Arabica ya Pak ya? Iya. Ini tadi yang fisik di Arabica yang seperti ini. Hasilnya bening seperti ini. Oh, hasilnya seperti ini ya guys.
Silakan kenapa? Tak coba ya Pak ya. Ya. Nah ini kopi V16 ya. V60 Arabica. V60 Arabica dari Pak Marsiana Ngoling Temanggung. Kopi khas Temanggung Kopi, rasanya. wah enak ya kopinya enak Ya. guys. Kopi Lagi khas viral Temanggung ini guys. kopi. Viral ya. Ya. Terus kalau mereka pengen teman-teman pengen dapatkan ini bisa ngubungin Pak Mar nanti ya. Oh bisa Oke. di 0882 2415 7435. Tinggal kering, saya datang merapat. Kita ngopi bareng gitu. Itu yang untuk Temanggung ya Pak ya. Iya. Kalau keluar kota bisa. Ketika bisa saja, tapi ketika perhitungannya kurup gitu. Hitungannya Enggak kurang. kurang, Oke, kembali ke cerita ini, inspirasinya Pak Mar ini ya. Ya. Ternyata Pak Mar ini Sambil diminum kok. Enak. Oke. Pak Mar pernah jalani sebagai kuli bangunan, Ya. pernah jalani sebagai penjual burung yang tentunya banyak masalah-masalah yang sudah dihadapi. Terus titik baliknya menjadi penjual kopi atau jadi barista kopi Ngoling ini Pak. Ya. Ketika beberapa macam pekerjaan sudah bisa saya lakukan, dari bangunan, penjual burung, kemudian pekerjaan jasa-jasa, ikut orang juga, itu tujuan pertama adalah saya membuktikan ke masyarakat banyak bahwa saya seorang disabilitas mampu untuk berusaha, punya semangat, mampu untuk bekerja. Saya tidak punya jiwa peminta-minta, ya tidak ingin dikasihani orang, tapi saya ingin mandiri gitu sebenarnya. Ingin mandiri ya Pak ya. Sehingga waktu berjalan terus, yang kemarin sampai pada musim pandemi COVID, terakhir saya baru bekerja di Lesehan Cemoro Tunggal Kedu waktu itu. Ya. Ada pandemi COVID sehingga semua berhenti, bekerja berhenti. Betul. Dari itu saya menganggur lah. Nganggur. Ketika saya menganggur, saya sudah punya istri, punya anak. Jadi bingung bagaimana cara saya harus menafkahi anak istri saya. Oh ya. Sebentar Pak, istrinya berapa Pak? Istrinya Satu. Jangan terbalik. Ya, anaknya berapa Pak? Anaknya 3. Oh, anaknya 3 ya, luar biasa ya Pak Mar ya. Oke. Terus lanjut. Ya. Sehingga satu malam kayak saya buka-buka HP, buka di YouTube, saya pas melihat pemain-pemain Ngoling atau kopi keliling di Jakarta atau Yogyakarta, banyak sekali saya pelajari, saya lihat tiap malam, sehingga itu menjadi inspirasi saya. Oh berarti saya harus coba ini, karena saya merasa saya bisa melakukan itu. Ya. Sehingga waktu itu dari hasil saya kerja di Lesehan Cemoro Tunggal itu ada sisa uang 250.000. Modal awal itu ya? Iya, langsung 250.000. Kopi-kopi sasetan seperti ini. Oh, kopi Saya beli sasetan. gula. Lah udah mulai keliling. Hari Ya? pertama itu sepi kok, nggak ada satupun yang beli. Karena mereka Iya, mungkin iya. nggak tahu kalau saya jualan kopi. Dan saya masih belum bisa menawarkan kopi dengan baik kepada mereka karena awal. Ya. Sehingga hari kedua pun belum laku, hari ketiganya baru laku 2 orang. Terus kenapa kok nggak mandek? Kok tetap jualan terus kenapa? Walaupun tidak ada pembeli. Karena saya nggak ingin putus asa. Saya nggak ingin merenungi nasib. Saya tetap harus semangat. Saya harus tetap berusaha. Ya. Saya harus mendapatkan hasil dengan cara yang bisa saya sesuaikan sebagai seorang disabilitas. Oke. Terus langkah-langkah berikutnya Pak? Langkah berikutnya saya coba kadang tanya-tanya kepada orang tua, karena saya banyak bertanya kepada tetangga. Pak, piye carane bisa dodol kopi ya? Lah ya kowe kudu tawa-tawa gitu lah. Kita harus menawarkan kepada orang-orang. Ya. Kita harus mendatangi Promo orang-orang ya? bergerombol atau bergerombol. yang lagi nongkrong, kita datang, kita tawarkan, mau ngopi Pak, mau ngopi Mas gitu. Saya coba ternyata berhasil. Oh ya. Sejak itu mereka butuh kopi-kopi itulah. Marketingnya seperti itu ya Pak Iya. ya? Oke, yang jelas tidak berhenti untuk menawarkan, Iya. ya harus terus promo. Ya harus terus promo. Promo harus jalan terus sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih menjalankan promo ya? Meskipun sudah berhasil, tapi promo harus terus berjalan. Oke. Nah Pak Mar, tadi kan roda 2, sekarang jadi roda 3. Ini gimana ceritanya Pak? Oh ya, ketika pakai roda 2 banyak sekali kendala-kendalanya, kelemahan. Ya. Tapi saya nggak tahu bahwa sebetulnya ada orang-orang yang nyurvei tentang kehidupan saya, ingin gitu mengikuti tentang kehidupan saya. Kadang mereka berpura-pura beli kopi, tapi mengajak ngobrol tentang perjalanan karier seorang penjual kopi, tentang
harapan ke depannya ingin gimana. Nah, kesempatan itu saya gunakan, saya cerita. Saya nggak tahu kalau yang saya cerita itu ternyata juga survei, lagi survei ya. Survei Oh, saja. ya. Saya survei juga Pak ya. Iya, termasuk Nabil juga termasuk itu. Iya ya, terus Sehingga lewat ada yang memberikan saran lah. Coba Pak jenengan buat proposal saja sampai ke Kemensos, kemudian minta untuk roda 3 untuk peningkatan usaha daripada jenengan pakai roda 2 kadang kerap mau ambruk karena keseimbangan kurang. Oh gitu ya. Pernah jatuh nggak Pak? Kerap ya. Oh, Ketika kerap itu sering guys. besar, Ya kerap itu sering ya, kepapasan dengan mobil besar. Saya bisa bayangkan kalau Pak Mar nyetir pakai satu tangan kemudian belok sedikit aja ada pasir sudah jatuh pas itu ya. Sudah jatuh. Oh iya ya. Benar-benar keseimbangan ya. Akhirnya di ACC dapat ini bantuan Tapi dari lama. pemerintah. Iya. Oh lama ya. Berapa lama nunggunya? Kita hubungan dengan dinas sosial. Ha? Kita juga punya kenalan di sana. Kita ngomong tentang kita, harapan kita untuk meningkatkan usaha kita. Ya. Karena dinas sosial kan juga membantu banget dengan disabilitas. Jiwa sosialnya kan memang tinggi. Sehingga dibuatkan proposal. Sejak itu saya sudah nggak mikir kalau saya itu buat proposal. Malah lupa saya. Malah lupa? Iya. Oke. Sehingga berapa tahun itu ada orang ngebel telepon nama tak dikenal gitu lah. Nama tak dikenal. Ditelepon nama tidak dikenal. Tanya, ternyata rezeki ya Pak ya. Jenengan siapa? Saya malah balas. Tadi malam ngimpi apa Pak? Gitulah. Oh, saya nggak ngimpi apa-apa. Ya. Saya langsung jawab. Selamat permohonan motor roda 3 Anda besok turun. Wah, terus Pak Mar seneng no? Wah senengnya luar biasa ya. Oke. Kita nggak nyana-nyana, hampir lupa dengan usaha kita, permintaan kita, ternyata Tuhan memberikannya pada saat kita benar-benar membutuhkan. Tepat pada waktunya ya, pertolongan Tuhan ya. Luar biasa ya Pak Mar ya. Ya guys, ini adalah sekelumit perjalanan hidup seorang barista keliling Temanggung. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa Pak Mar ini adalah salah satu tokoh juga, salah satu ketua ya. Ketua dari komunitas difabel Temanggung. Ya. Jadi Pak Mar ini punya komunitas dan beliau dipercayakan sama teman-temannya untuk menggawangi ya, untuk mengetuai dari komunitas tersebut. Oke. Terus Pak Mar, harapannya Pak Mar apa ini yang belum tercapai? Keinginannya apa Pak Mar? Ya. Saya selama ini sudah bersyukur sekali, sudah dapat baru roda 3, sudah bisa mengembangkan jual kopinya, bawanya lebih banyak, hasilnya juga bisa lumayan ya. Ditambah. Saya bisa ke sana kemari mendatangi event-event ya. Sesuatu yang harus kita syukuri. Tapi tetap namanya perjalanan karir, tetap ingin yang selanjutnya tetap kita ingin punya harapan. Peningkatan ya. Kalau saya mulai menyadari bahwa umur saya juga semakin tua sekarang ya. Jadi mungkin dari segi kekuatan fisik sudah mulai berkurang. Betul. Tidak mungkin nanti sampai tua kita keliling terus, saya kira nggak mungkin. Saya punya harapan punya satu tempat. Kalau saya jual kopi berarti saya harapannya punya kedai kopi di pinggir jalan. Itu gambaran dan harapan saya. Punya kedai kopi di pinggir jalan, saya bisa jualan kopi di situ dan bisa mengembangkan usaha di situ. Tapi saya butuh bantuan dari orang-orang yang peduli dengan saya, dengan disabilitas saya dan ingin membantu perkembangan karier saya. Harapan saya ingin sekali terwujud. Saya ingin punya kedai kopi khususnya di pinggir jalan raya. Nah, setelah saya butuh orang-orang yang mau membantu untuk bisa terwujudnya niat saya. Oke Pak Mar, saya berharap melalui podcast kita kali ini Pak Mar, Tuhan kirimkan orang-orang yang baik buat Pak Mar ya. Sehingga apa yang menjadi cita-citanya Pak Mar, apa yang menjadi impiannya Pak Mar, apa yang menjadi harapannya Pak Mar, memiliki kedai kopi ya, itu nanti bisa terwujud Pak Mar. Amin. Seperti itu. Dan saya berharap juga obrolan kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman kita Pak Mar. Karena memang di luaran sana hari-hari ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang perjuangannya dirasanya sudah berhenti di titik tertentu. Nah, melalui perbincangan kita kali ini ya, kita memberi inspirasi untuk mereka Pak Mar. Ya, supaya apa? Mereka bisa
belajar dari seorang barista ngoling ini ya, ngopi keliling, belajar dari keteguhan, belajar dari kesabaran, belajar dari ketekunan, belajar dari perjuangan ya, tanpa lelah, apapun dicoba, apapun diterobos, sehingga menjadi seorang yang luar biasa seperti Pak Mar kali ini. Itu Pak Mar ya. Iya. Terus Pak Mar dengar-dengar juga ini ya, walaupun memiliki keterbatasan tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan. Bisa cerita Pak Mar ini, Oh, iya. Pak Mar? Iya. Tenang Nabil. Buat teman saya disabilitas di Temanggung, khususnya di Indonesia, terus semangat. Jangan berhenti berharap. Kita harus tetap semangat. Kita harus punya keyakinan bahwa disabilitas adalah orang-orang yang istimewa sebetulnya. Karena apa? Karena kita bisa melakukan seperti yang mereka lakukan. Kadang kita bisa melakukan lebih daripada orang-orang normal yang melakukan. Itulah keistimewaan daripada kita sebagai kaum disabilitas. Tapi kita jangan berhenti berharap, kita harus terus semangat. Saya mencoba untuk menyemangati diri saya. Semoga semangat saya juga bisa Nular ya. semangat penjenengan semua teman-teman se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Harus tetap semangat. Harus Itulah, tetap gitu. semangat. Seperti yang Anda tanyakan, memang saya memang asli wong desa, hidup di desa. Ya. Jadi di situ saya banyak belajar dengan orang-orang tua, tokoh masyarakat di desa. Saya sering nanya-nanya gimana supaya hidup saya itu berguna bagi orang lain. Hidup saya bisa membantu orang lain. Ya. Hidup saya bisa bermanfaat untuk masyarakat tempat tinggal saya. Sehingga waktu itu saya punya sedikit yang saya bisa. Saya senang ngomong di tempat umum. Ya. Saya senang menerangkan di tempat umum, sehingga tetangga banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu kegiatan di kampung. Seperti ketika tetangga ada punya hajat untuk pernikahan, untuk khitanan, itu membutuhkan seorang pembawa acara atau MC, gitu ya. Pak Mar bisa MC ya berarti ya? Yang bisa membantu luar jalannya biasa, guys. acara berjalan, sehingga saya langsung berkecimpung di kegiatan pernikahan tetangga saya jadi pembawa acara atau MC di pernikahan itulah. Oh ya. Itu bisa berjalan beberapa tahun di desa. Oh gitu ya Pak Mar ya, luar Dari biasa MC Pak Mar. kita meningkat ke pasrah nganten. Pasah Dari nganten pasrah juga. nganten kita bisa kemana itulah. Wah luar biasa ya Pak Mar ya. Termasuk lamaran-lamaran Ya. itu juga. Keterbatasan tidak menghambat Tidak menghambat. seorang Pak Mar ya untuk Iya. berbuat baik kepada masyarakat ya Pak ya. Karena Oke, saya kira oke. banyak sekali kesempatan bisa kita lakukan. Yang penting kita itu nggak minder, kita tetap semangat, dan tetap kita menjaga hubungan baik kepada masyarakat sekitar kita. Kita tunjukkan perbuatan kita yang baik-baik. Itulah. Siap. Mantap Pak Mar, ngomong-ngomong kopi saya sudah habis nih. Mau tambah Boleh lagi? ditambah, Oh Pak iya, Mar. tambah nih. Wah, guys, kopinya Arabica Temanggung. bener Arabica mantap sekali ini. Arabica Temanggung, 60 mantap. ya, 60 luar biasa. Pak Mar mau tanya, ini kalau Pak Mar mudah dijumpai di mana ngepos-ngeposnya? Oh ya, Jualannya di mana kalau di Temanggung? kalau Temanggung itu kalau tiap malamnya rutinnya saya di City Walk Temanggung atau Oh, City Walk sebelah yang BCA Temanggung. Oh, BCA ya. Putar alun-alun. Seputar alun-alun Hampir tiap Temanggung. malam saya di BCA. Tiap malam ya. Iya. Oke. Di situ kita jumpa teman-teman anak muda, anak-anak motor pada nongkrong. Mulai jam berapa? Kita mulai berangkat jam 4:30 sore Setengah 5 sampai. sampai paling nggak sih mungkin jam 12 malam. Wow, guys. Nggak bisa lebih. Pak Mar siap menunggu Anda ketika Anda mau ke Wonosobo ya, mau ke Dieng, pasti melewati Temanggung. Mampirlah ya di kedai kopi ngoling di daerah seputaran alun-alun. Atau kalau Anda melihat perempatan ada gedung Bank BCA, lah Pak Mar di depannya itu agak city walk-nya ya. Nah, itu dijumpai di situ. Mampirlah untuk berbagi rezeki ya, untuk menikmati kopinya Pak Mar yang luar biasa. Oke Pak Mar? Iya. Terima kasih. Ya. Dan teman-teman mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan Anda kalau mau tanya sesuatu tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar, tanyakan seputar Pak Mar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya akan tanya Pak Mar, gitu ya. Referensinya dari Pak Mar.
Oke, Pak Mar, terima kasih untuk waktunya. Ya, untuk ngopi bareng bersama Marsiana Coffee Temanggung ini nyaman kok. Nyaman ya. Oke, fasilitasnya apa aja yang ditawarkan? Bawa tikar, bawa karpet. Oh gitu ya. Bawa peralatan untuk karaoke itu. Wah, iya Jadi saya lupa kita bisa ngopi, bisa nyanyi-nyanyi. Kita bisa menciptakan kebahagiaan pada saat itu dengan ngopi, nyanyi, nambah teman-teman gitu. Ya. Kopi menciptakan kebahagiaan untuk Anda dan untuk kita semuanya. Di Pak Mar Anda bisa karaoke, guys. Jadi kalau Anda capek masuk kota Temanggung di alun-alun, tempatnya lebar ya Pak Mar ya. Tinggal gelar tikar, tinggal ngopi, tinggal karaoke. Gratis ya karaoke-nya Pak Mar ya. Gratis. Free, gratis. Dan untuk tiap harinya kalau yang ingin punya acara pertemuan atau apa yang membutuhkan untuk ngopi bareng saya siap diorder, siap dipanggil ya nomor Pak ya? 0882 2415 7435. Oke. Oke Pak Mar, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Juga. Saya berharap obrolan inspirasi kita pada pagi hari ini menginspirasi teman-teman kita semuanya. Bukan hanya kopi Gunawan, saya juga mengembangkan usaha dengan jual tisu. Jual tisu juga Pak Mar ya? Ada juga ikut madu dari HDI Temanggung juga. Oke, banyak ya pengembangannya, jadi bisa masih berkembang. Untuk tisu apalagi di bulan puasa, saya kan siangnya nggak jual kopi. Oh gitu ya. Saya cari inspirasi, bicara dapat aja sehingga saya jual tisu, punyanya tisu rumah tisu Mbak Nyurik di Mr. Nawil Temanggung. Wah, di endorse ini guys. Jadi bisa ngorder tisu, bisa jadi reseller tisu di rumah tisu Temanggung punyanya Mr. Nawil. Ini di luar skenario ya guys ya. Kita ada setting-settingan ini spontan dari Pak Mar guys. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Mar. Saya berharap, saya berdoa apa yang menjadi cita-cita Pak Mar terkabul. Dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya yang terbaik. Ya guys, demikian ngobrol inspirasi kali ini bersama dengan Pak Marsiana Ngoling, barista Ngoling Temanggung. Terima kasih buat yang sudah mengikuti podcast Ngobrol Inspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Habiskan dulu kopinya. Oke, terima kasih Pak Mar. Kita tus dulu Pak Mar ya. Salam kopi Temanggung. Yes.